gue punya hadiah buat lu, gue punya kejutan. Terus gue tutup matanya pakai so sweet banget ya pakai apa gitu, kayak pakai iketan gitu. Terus gue ke belakang kayak itu gue ngambil bunga. Terus gue bilang, gue manggilnya gini, gue dulu nembak gini, Tuan Putri mau jadi pacar gue nggak? Wait a minute, who are you? Gue sampai ngomong Tuan Putri karena gue spesialin dia banget. Are you serious? Hai guys, welcome back di Potsmana. Kali ini gue sama teman gue nih kenalin Ketua Angkatan Permana 2020. Siapa nama lo? Iya, semuanya kenalin, nama gue Arya Putra. Nah, pada kesempatan kali ini gue diundang khusus nih sama tim Potsmana buat ngisi acara mereka. Sebenarnya gue masih bingung sih, kita pengen ngisi acara apa sih, Kin? Oh, kita tuh bakal ngisi acara diskusi hati ya. Wah, diskusi hati nih dalam banget sih. Menurut gue nih diskusi hati kayak cakupannya dalam banget sih. Kayak bener-bener masalah hati lu bakal dicurahin di sini. Iya, itu bener. Keresahan yang ada di batin gitu. Gue kayak sedikit resah sih, kayak hati gue bakal diobok-obok sama lu nih nanti di dalam-dalamnya. Kayak kita coba aja kali ya. Aduh, sabi tuh. Aduh, ngomong-ngomong gimana nih? Arya jomblo nggak ya? Gue sekarang alhamdulillah nih, Kin, ada mas satu yang nyantol. Lu jangan say iya deh, ya gue gampar lu mulut lu. Gue kali yang beruntung karena kayak gue kan orangnya kayak gimana sih, kayak orangnya selengean atau gimana. Mungkin ada kesan dari ceweknya itu kayak merasa tertekan atau gimana. Mungkin ya, gue nggak tahu. Setiap orang tuh pasti punya plus minusnya masing-masing sih. Kalau misalnya kita rasain tiap kita sama pasangan kita tuh jadi dua sisi. Nggak mungkin kita selalu sama. Ya nggak sih? Bener. Kadang-kadang juga gue kayak di depan pasangan gue tuh kayak gue merasa diri gue tuh berbeda. Kayak gue nggak nunjukin sifat asli gue. Itu awal-awal saat pacaran atau gimana. Tapi lama-kelamaan kayak sekarang tuh gue udah mulai nunjukin sifat asli gue yang kayak gini apa adanya, supaya pasangan gue itu tahu ya emang gue gini orangnya, bukan orang lain gitu. I like this. This is cute. Iya bener juga sih. Menurut gua sebuah hubungan itu sumbernya tuh dari keaslian kita. Kalau kita fake terus atau kita nutupin aslinya kita gimana, kita nggak bakal tahu respon dia seperti apa, sifat asli dia seperti apa. Dengan kita nunjukin diri kita sendiri, kita bakal tahu dia kayak gimana, ya nggak sih? Iyalah, gila, kalau misalkan lu mau fake di depan pasangan lu ya untuk apa? Kayak nanti pasangan lu tuh mencintai lu dengan kefakean lu, bukan kesifat aslian lu yang apa adanya itu. Ya mau nggak mau, kalau misalkan pasangan lu itu harus menerima lu dengan apa adanya, dan apapun kekurangan lu dan apapun kelebihan lu, itu sih yang menjadi pasangan ideal menurut gua, dan itu bakal insya Allah langgeng sih. Iya sih, bener banget. Nih, kalau lu sendiri ya, tipe pacaran lu tuh yang posesif atau ngebebasin sih? Sumpah, gue tipe posesif banget. Kayak misalkan gini nih, kayak cewek gue nih kayak pengen keluar kemana-mana. Jadi tuh gue kayak ngerasa ngiket banget sih, kayak kamu kemana? Kayak gue nanyain ke dia gimananya mau kemana, terus sama siapa, terus sampai jam berapa. Kayak lengkap banget. Gue ngebatasin dia kayak jam malam-malam ya, batasnya jam 9 atau jam 10. Pokoknya jangan malam-malam, ingat ada Mimi di rumah atau ada nyokap di rumah. Terus kayak gue bilang kan, ya udah siap kok, nanti aku baliknya nggak malam-malam, terus sampai jam segini dong. Oke, it's okay. Tapi posesif itu didasari tuh sama rasa sayang. Nah, untuk gue sendiri, gue tipikal orang yang ngebebasin. Sebenarnya gue tergantung sama pasangan gue. Kalau pasangan gue ngebebasin, gue bakal ngebebasin juga. Tapi kalau pasangan gue posesif, gue bisa lebih posesif. Sebenarnya gue ada alasan tersendiri sih kenapa gue ngeposesifin cewek gue atau dia ngeposesifin gue. Karena gini nih, saat gue diposesifin, gue kayak merasa gue ada yang care, terus gue ada yang setiap hari nanyain atau gimana. Kalau misalkan gue dibebasin, gue takutnya kelewatan. Kayak misalkan gue malah jalan sama ini, jalan sama mana. Iya, gue takutnya tuh batasan pacarannya itu jadi hilang. Kayak gue bisa hangout sama temen atau hangout sama yang lain, terus lama-lama kayak lupa sama dia. Gue takutnya gitu. Kalau misalkan
dalam hubungan gue saling bebasin gitu, makanya gue lebih milih diposesifin gitu. Tapi iya sih, mungkin kalau buat kalian yang punya pasangan yang cuek, kalian pasti ada ngerasa, ya orang sayang nggak sih sama gue, kok gue dicuekin, kok gue nggak ditanyain. Sebenarnya pasangan kalian tuh sayang, cuma dia nggak mau ngebatasin kalian dengan kebebasan yang ada. Masih muda gitu lah, pasti kita tuh yang masih muda masih pengen bebas-bebasnya nggak sih? Itu. Mungkin juga ada pasangan yang nggak nge-publish pasangannya juga. Mungkin lu pernah denger lah, pernah tahu juga. Itu sebenarnya bukannya malu atau gimana ya pasangan lu itu ya, karena mungkin karena privasi, karena mereka nggak mau nge-publish karena kayak ya udahlah kayak masih pacaran atau apa, ntar kalau misalkan udah bener-bener serius atau pengen nikah baru di-publish ke orang-orang. Bukan berarti kalau misalkan pasangan lu nih kayak, kok pasangan gue nggak nge-publish gue ya di Instagram atau feeds IG atau foto-fotonya kok nggak ada di galeri itu, sebenarnya bukan dia nggak sayang sama lu, enggak, sebenarnya tuh dia tuh pengen jaga privasi dan nggak diumbar aja. Takutnya kalau misalkan udah diumbar nih, udah feeds IG banyak banget, nge-post foto gitu gue takutnya kalau saat udah putus kayak anjing, kayak malu gitu sih menurut gue. Iya sih, parah. Gue dulu di fun fact, gue pacaran 3 tahun dan dulu ya mantan sama mantan gue itu feeds gue isinya mantan gue semua, dan pas putus tuh gue kayak aduh gimana nih, kok banyak banget fotonya, sampai yaudah akhirnya gue memutuskan untuk gak ngapus itu tapi gue arsip. Karena itu bagian dari hidup gue, ada masa-masa indahnya walaupun berakhirnya nggak sama-sama tapi ada masa indahnya. Dan menurut gue nih untuk ngepost atau ngeposting kalian atau umbar-umbar pasangan kalian tuh menurut gue itu tergantung preferensi masing-masing. Karena love language orang itu beda-beda. Kalau lo deh, love language lo apa tuh? Kalau gue sih, maksudnya gimana sih maksudnya? Love language tuh kayak misalnya kalau gue, love language gue tuh physical touch ke pasangan gue atau sama nge-publish dia di sosial media sesuka gue. Love language gue tuh gue menunjukkan gimana cara gue menyampaikan rasa sayang gue. Kalau gue mungkin gue nge-publish juga nge-publish, tapi nggak terlalu sering sih, nggak terlalu intensif, karena kayak misalkan gue kalau jalan sama dia nih, gue nggak terlalu nge-publish dia karena gue nikmatin momentum itu saat gue jalan sama dia. Gue nggak perlu lah nge-publish gitu, maksudnya gue nikmatin momentum gue sama dia, gue habisin waktu gue sama dia berdua atau gimana ya, karena nggak perlu dipublish menurut gue perlu quality time sama dia seharian atau gimana, dan itu udah cukup buat gue, menurut gue itu. Iya sih, karena menurut gue ya rata-rata laki-laki tuh mereka lebih suka menghabiskan waktu bersama perempuannya tuh ya udah quality time aja, nggak usah pakai publish-publishan. Itu mungkin di momen-momen spesial aja buat kayak foto ya ngasih, nggak setiap saat. Ngomong-ngomong soal publish nih kan kita tahu ya, kita pasti nge-publish pasangan kita tuh di Instagram. Lu sama pasangan lu megang Instagram masing-masing gak sih? Kayak tukeran gitu? Kalau gue tuh tipe orang yang nggak mau sih kayak megang Instagram pasangan gue kayak gini nih. Awalnya itu ya emang itu privasi. Gue nggak mau merampas privasi pasangan gue saat gue megang Instagram pasangan gue, terus kayak misalkan dia nge-DM siapa, dia atau ada yang di-DM, terus gue tiba-tiba marah atau gimana. Makanya bener, terus kayak gue ngerasa anjir kalau misalkan hak privasi dia udah gue rampas, gimana ke depannya gue bakal rampas apa lagi ke dia. Kita menjalin hubungan, kita harus saling percaya aja. Berarti posesif lu bagus sih. Iya. Nggak melanggar privacy. Bagus, masih dalam konteks yang wajar menurut gue posesifnya. Iya sih, menurut gue ya, karena dalam menjalin hubungan ini kita yang penting saling percaya aja. Gue percaya lu bisa jaga diri lu dan lu bisa komitmen sama gue, ya udah gue nggak perlu megang IG lu, kayak gue selalu ngepantau 24 jam isi message lu, kayak misalkan lu follow siapa nih, lu follow cowok, nggak boleh. Menurut gue ya. Ini opini gue aja sama Arya, karena menurut gue sama Arya kita tuh sama, kita nggak suka privacy kita dilanggar, dan kita nggak suka melanggar privacy orang. Gue juga gak pernah pegang Instagram cowok gue yang sekarang ya. Kalau dulu sama mantan gue tuh selalu pegang-pegangan IG, email,
sampai ketek bengeknya lah semuanya. Tapi Kayak, gue dulu juga pernah loh Kim kayak gitu, kayak misalkan kayak itu minta IG kamu dong, kayak ya udah gue megang IG-nya terus kayak tapi jadinya lu berantem terus gak sih? iya Ada kayak aja yang ada dibilangnya. aja gitu kayak lah ini DM siapa? Iya, Ini siapa? DM temen tapi ya terus gue kayak ngomong ya emang semua berawal dari temen, kayak terus tiba-tiba terus berantem, kayak ada aja masalahnya gara-gara Cuma isi gara-gara DM-an doang ya. ngeliat isi teks dari pasangan kita. Sebenarnya pasangan kita juga pasti ngerti lah kalau misalnya dia tahu batasannya di mana, ya dia bakal merespon orang lain ya biasa aja, tapi karena kita yang sayang ada Nah, rasa cemburu bener. gitu. Tuh. Dan apalagi nih kalau misalnya lu ngeliat cewek lu di follow sama cowok dan lu ngeliat profilnya kayak waduh cakep nih, lu langsung cemburu gitu ya pasti. Kayak gue mikir kayak anjir apa ini tujuan cowok nge-follow cewek gue tuh ngapain sih, kayak apa dia pengen ngedeketin atau apa cuma pengen berteman dengan follow-followan, kan gue nggak tahu. Gue kan kayak langsung netting kayak wah anjir nih cowok ngapain sih, ada niatan apa, kayak gue langsung overthinking kayak mikir gimana ya ke depannya ya. Gue takutnya terus cewek gue juga Iya kalau bener. misalnya di DM dibales terus Takut aja iya dari konten ada yang rasa bikin takut, nyaman iya ada rasa takut pasangan lu tersendiri gitu ya. ya. Bukannya gue nggak percaya sama cewek gue atau gimana, karena ya gue mengantisipasi kejadian itu terjadi, makanya gue nggak gitu-gitulah Udah pokoknya. nggak usah pegang-pegang Instagram pasangan kalian, saran gue sih gitu. Saran buat Soalnya kalian itu semakin kalian kepo sama privasi pasangan kalian, semakin kalian bakal ngerasa overthinking dan sakit sendiri. Kayak sakitnya tuh kalian yang buat sendiri gitu. nah bener, pokoknya jangan pernah ngekang pasangan kalian lah, kayak pasangan kalian tuh kehidupannya juga bukan buat Iya, lu doang, doang. yang lain ada keluarga, ada teman, semuanya ya berhak sama pasangan lu ya di treat semuanya. Benar. Apalagi kalau misalnya lo ngelakuin pasangan lu gak punya teman, gimana gitu. Gimana sih rasanya, kayak aduh gue pernah tuh di titik kayak gue sama mantan gue terus sampai gue gak punya temen, dan gue kayak setelah gue putus gue mikir oh iya gue gak punya temen dong, selama ini yang nemenin gue cuma dia doang, karena gue aja tuh pulang sama temen gue cewek gitu kayak rada kecot gitu. Wah, bete gila. sih, bete banget sih. Sedangkan kalau gue yang sekarang, gue bebas main sama siapa aja, gue bebas kaitan sama siapa aja, gue bebas ngapain aja, yang penting gue tahu batas. Tapi pernah gak sih kayak misalkan dari cowok lu tuh kayak tiba-tiba marah gitu, lu jangan main sama dia mulu apa? Maksudnya kayak merasa cemburu gitu? Enggak sih, cowok gue tipe kalau orang yang pede. Bahkan ketika gue dideketin sama cowok lain, dia cuma ngomong ya bagus, berarti lu ada nilai plus di mata orang lain. Itu orang lain itu juga nggak mungkin bisa gantiin gue. Nah, Ibaratnya kayak gitu, walaupun bener. dia nggak ngomong secara langsung. Pede itu bagus loh, daripada kalian overthinking. benar itu. Catat poin itu tuh, Nah, kayak gitu terus catat harus bagus. banget. Karena ketika misalnya cewek lu udah milih lu, mau cowok secakep apapun juga ya bakal kalah sama lu, karena dari perasaan nggak bisa bohong nggak sih. Siap, bener sih. Aduh. Ngomong-ngomong nih, lu pasti kan sebelum pacaran pernah PDKT dulu nih. Lu pernah ghosting orang nggak sih? Kayak lu teman-teman fuckboy Kagak gitu. bro, sebenarnya yang sebelum mendapatkan yang ini, gua pernah deket tuh sama ada lima, kayak misalkan ya namanya juga PDKT, kayak gua ngejajal semuanya aja, kayak gua jalan sama ini terus kayak gua jalan, gua cocok apa enggak, kayak misalkan gua nggak cocok nih, udah gua nggak gua terusin, terus gua jalan main lagi nggak gua terusin. Pernah kali Cocok-cocokan iya ya. cocok-cocokan, karena Cocok-cocokan. saat hati gua cocok sama dia udah gua nyaman. Kalau misalkan saat first impression gua ketemu dia kayak gua gak nyaman sama dia, gua kayak langsung ilfeel dan gak respect, kayak Iya. udahlah gua tinggalin Kayak- aja. Tapi berarti lu tipikal orang yang kalau misalnya udah nemu, wah gua klop nih sama dia, lu bakal lanjut terus kan sama orang itu terus gitu. Kalau udah klop Lanjut, sama- tapi gua tuh orangnya tuh fase yang PDKT-nya lama. Gua PDKT tuh 5 bulan. Oh, biar lu tahu seluk-beluk semuanya. Nah benar, kayak Benar. gua nggak mau cuma pendekatan cuma 2 minggu, sebulan atau gimana. Kayak misalkan gua kenal sama lu, nama lu Kinan, terus rumah di sini, gua nggak mau tahu, gua mau taunya gimana sih keluarga lu, sifat lu gimana, sifat asli lu, dan kehidupan lu gimana. Terus gua harus kenal sama orang tuanya dulu, gua harus ke rumahnya dulu, terus gua ketemu sama abang-abangnya atau gimana ya. Biar lu tahu seluk-beluknya juga seluk-beluknya sih, gua tahu. biar mengurangi angka berantem Nah, dalam hubungan benar. aja.
Gue sendiri juga PDKT lumayan lama sih. Gue putus dari mantan gue tuh September. Terus gue lumayan dekat Oktober sampai Januari, Februari gue baru jadian. Lumayan lama sih. Februari jadian, berarti ada berapa bulan tuh? Banyak lah, nggak tahu kira Iya, 5 bener bulan sih. lah. Tapi lu tuh tipikal orang yang bisa naruh perasaan cepet gak sih sama orang lain? Susah apa gimana? Sebenarnya gue tuh dari mantan gue yang terakhir ya, gue tuh putus sebelum SBMPTN. Waduh, sedih Gue banget putus sebelum guys. SBMPTN. Kayak gue pas bayanginnya pas pengen ngejalanin tes SBMPTN tuh gue uring-uringan kayak di kamar kayak aduh bete banget gue habis putus, terus minggu depan gue bakal ngejalanin SBMPTN. Terus gue jadi batu loncatan buat gue, dan gue jadi optimis. Gue mikir gini nih Kin, dalam hidup gue tanam gini, pokoknya gue pengen buat mantan gue nyesel, gue harus belajar, gue harus bisa masuk Iya, PTN bener. biar dia ngerasa nyesel dan dia bisa banggain gue kalau misalkan mantan gue tuh pinter loh, bisa masuk PTN mantan gitu-gitu. gua loh, ini mantan Nah gua. ini mantan gue loh. Oh berarti lo ada sisi kayak dendam tapi dendam bagus. Dendam bagus Dendam ya, karena bagus. itu buat motivasi gue sendiri bener kayak banget. Jadi kalian kalau misalnya punya mantan, kalian udah nggak usah repot-repot buat ngejelek-jelekin dia apa gimana. Kalian fokus aja sama diri kalian, karena mantan bakal nyesel. nah Nyesel-nyeselnya itu bakal nyesel. bener sih. Dan dia cuma bisa ngomong itu mantan gue loh, cuma bisa gitu doang. Iya, Sedangkan kan. kita udah sama orang Nah baru. bener sih. Kayak gitu aja. Ngomong-ngomong nih, lu kan cowok nih, biasanya cowok tuh suka nembak duluan. Nah iya sih benar. Lebih banyak ditolak apa diterima nih Mas Arya? Aduh. Wah ini pertanyaan menjurus banget nih, gue kayak jawabnya juga takut banget nih. Jujur nih, gue pernah ditolak sama cewek Kin. Pernah. Gimana tuh? Kenapa tuh? Sama adik kelas gue Waduh. di SMA terakhir gue. Kayak gue ngedeketin dia kayak udah intensif banget. Intensif, misalkan gue jalan nih sama dia, gue jemput ke rumahnya. Gue masih inget banget. Effort ya? Effort gue, terus gue masih inget banget kelakuannya dia. Kayak misalkan saat jalan sama gue, dia selalu minta beliin es krim dong kayak selalu kalau misalkan jalan gue selalu dia beli es krim, karena dia jarang makan nasi atau gimana, selalu beli es krim, terus selalu minta yang manis-manis. Kayak gue mikir anjir, gue deket sama dia lama-lama diabetes nih, diabetes gue naik. Diabetes udah dia yang manis, Iya. makannya manis-manis. Pokoknya dulu tuh mood booster banget gue sih menurut gue dia. Tapi gimana tuh akhirnya? Iya, and gue kan udah ngerasa nyaman banget nih sama dia. Terus kayak gue pengen nembak dia, gue ajak dia ke rumah gue. Terus gue speak gini, sebelum gue ajak ke rumah dia, gue udah nyiapin spesial sama dia. Gue udah nyiapin bunga, gue udah nyiapin bunga, gue beli. So sweet banget ya, Terus kalau kita ini. Gue udah nyiapin bunga, terus gue speak-speaknya gue nonton film. Gue masih inget banget, gue nonton film Teman Tapi Menikah 2 tuh di rumah gue setel. Kayak misalkan gue pengen buat quality time sama dia sebelum gue nembak dia. Netflix and chill dulu Ya ya. sabi tuh mah kalau Netflix kecil. Terus ya udah gue nonton berdua. Gue bener-bener kayak ikutin filmnya, alur filmnya gue Biar ikutin, kebawa biar ke bawah dulu gitu, suasana. baru nyatain. Terus setelah selesai gue beliin susu dia dulu di warung, terus bilang nih minum dulu. Ya udah. Terus ngomong nih, enggak, gue kayak gue punya hadiah buat lu, gue punya kejutan. Terus gue tutup matanya pakai So sweet banget ya. pakai apa gitu, kayak pakai iketan gitu. Terus gue ke belakang kayak itu gue ngambil bunga. Terus gue bilang gue manggilnya gini, gue dulu nembak gini, Tuan Putri mau jadi pacar gue nggak? Aduh. Gue sampai ngomong Tuan Putri karena gue spesialin dia banget. Terus dia bilang gini kayak maaf ya, kayaknya bukan maaf gimana ya, gue mikir-mikir dulu deh karena gue pengen izin dulu sama gimana kayak mas gue alibi gitu kan. Iya sih. Terus jahat. gue suruh nunggu seminggu, gue tungguin. Terus saatnya seminggu itu dia ngomong gini, kayak maaf ya, kayak gue ngerasa lu kayaknya terlalu baik di buat gue. Tunggu, terlalu baik. Berarti lo carinya kayak gimana? Bandar Iya, narkoba? maksud gue gini kayak terlalu baik, kayak gue harus jadi bandar narkoba Iya, itu biar lo lu terima. suka. Terus apa gue harus ngerampok bank biar lu terima atau gimana sih? Kayak
Ya Allah, maksudnya alibi lu tuh nggak masuk akal menurut gue. Ya udah, Iya it's sih. okay. Gue nggak mau buang-buang waktu gue buat Orang yang nah, tidak bisa menerima. Tapi menurut gue pribadi ya, ketika lu ditembak sama laki-laki, lu boleh berpikir, tapi kalau emang lu udah dalam hati lu nggak bisa, lu mending ngomong di saat itu juga. Karena selama seminggu kan, seminggu tuh iya. cowok tuh bakal kayak uring-uringan sampai kayak gak jelas gitu sih. Sumpah kayak gue mikir kayak, aduh nih hubungan jadi nggak ya, sampai gue Iya. kayak curhat ke teman-teman gue kayak, gue habis nembak dia nih, terus tapi dia suruh nunggu seminggu. Wah gimana ya, kira-kira menurut lu, ini mah kayaknya bakal ditolak aja gini. Iya, soalnya cowok tuh bakal curhat kan sama Nah, tongkrongan bener, itu, pasti. sampai cowok sama cewek tuh sama, karena kita tuh individu yang sama gitu. Benar. Kita tuh cewek bakal curhat ke temen-temennya, dan cowok juga bakal curhat, aduh gimana ya bro, gue sama dia gimana ya, pasti kayak gitu. Gue sering banget nemuin teman-teman cowok gue tuh yang kusut gara-gara ceweknya ya ada tingkahnya lah, ada kecotannya. Bener. Dan alasan terlalu baik menurut gue nih Ar, ketika lo tahu pasangan lo terlalu baik buat lo, bukannya lo harus ninggalin, tapi lo harus bisa berusaha jadi diri lo yang terbaik. Bukan berubah, tapi jadi diri lo yang terbaik. Bener sih. Lu udah dikasih cowok baik cuy, lu tahu dia baik terus lu sia-siain gitu aja. Ya ampun, maunya sama yang gimana Kak Boy? Iya, gue mikir kayak astaga, gue ditolak karena maaf ya terlalu baik. Terus gue mikir, apa gue harus jadi gembong narkoba atau apa gue harus merampok bank terlebih dahulu biar dia suka sama gue. Kan gue jadi ambigu juga Harus jadi makanya. begal kali. Iya ya Allah ya. Aduh, Alibi-alibian kurang itis lah. Kayak cerita-cerita lu lucu banget sih, ini bisa jadi referensi buat lo yang mau nembak. referensi. Mungkin bawa bunga dulu ya Arya. Sabi itu mah, yang penting lu siapin mental lu, mental ditolak dan diterima, lu harus siapin itu. Pokoknya saat Iya ditolak sih. lu nggak boleh sedih-sedih banget ya, ya udah. Kayak hidup ya harus berjalan Bener. seperti apa adanya. Dan gue dapat kata-kata ini dari teman gue. Ketika lu mencintai seseorang, sisain 30% perasaan lu buat sakit hati. 70% lu mencintai, 30% lu siap-siap buat sakit hati. Benar. Karena kalau lu naruh 100% sakitnya bakal 100% lebih sakit dari yang seharusnya gitu. Iya, Iya itu banget bener gak sih, sih? bener banget itu kalau. Lu ada prinsip gak sih Er kalau buat hubungan lu kayak quotes gitu mungkin? Sebenarnya gue pengen ngasih prinsip buat temen-temen yang belum punya pasangan nih, kayak misalkan cewek nih, lo nih lagi dideketin sama cowok, lu suka mikir gak sih ini cowok ngedeketin gue pengen serius atau cuma main-main doang sih? Seharusnya gue mikirnya tuh seharusnya cewek tuh harus nanya gitu ke cowoknya, Iya, benar. ini lo deketin gue apa pengen main-main aja atau pengen serius pacaran atau Iya. gimana? Soalnya kalau misalkan udah lama nih deket terus main-main aja kayak ngabisin waktu nggak sih? Bener banget gak sih? Nan, berarti prinsipnya Arya tuh komunikasi itu penting pas PDKT ya Nah, nggak bener. sih Ar? Kayak lu harus nanya kayak lu deketin gua apa tujuan lu, kayak apa pengen nanya tugas doang atau cuma pengen jadi temen deket doang atau temen curhat atau pengen bener-bener serius sama gua ya. Lu seharus dari cewek nanya gitulah ke cowoknya biar nggak ada kesan-kesan dikira Ya, nge-ghosting atau gimana. Aduh. Makanya Kalau gue sendiri sih, prinsip gue ketika lo masih muda, lo masih belasan, dan lo masih 20-an, lo take it easy aja boy. nah, Biar lo ngejatuh-jatuh banget kalau misalnya seandainya pahit-pahitnya lo nggak sama dia lagi. Ya nggak sih ya? bener sih. Iya. Gua mau saran nih, sekarang kan kita udah masa-masa kuliah nih. Gue tuh pengennya tuh sekarang tuh fase yang udah nggak mikirin pacaran-pacaran, kayak gue pengen fokus ke satu pasangan dan pengen jadiin pasangan gue itu nanti ke seriusin, kayak udah capek nggak sih kayak misalkan pacaran gonta-ganti pasangan terus putus cari lagi kayak kita tuh udah capek gitu di fase kayak gitu. Fase Kayak yang udah gue cuma mau sama orang ini. iya, kayak udah bukannya kayak udah males gitu nerima orang baru, kayak ribet lagi harus pendekatan gitu-gitu. Gue tuh pengennya udah main ini udah serius dan sampai pelaminan, insya Allah kayak gitu. Iya, Kalau dan misalkan jodoh. Teman-teman nih, buat siapapun yang mungkin tadi ngerasa ada di ceritanya Arya, ngerti gitu ya, kita ngomongin kalian untuk berbagi aja. Kita nggak nyebut nama kalian kok. Dan buat orang yang sama Arya sekarang, lo tuh beruntung. Alhamdulillah lo beruntung. Alhamdulillah, Mau betul, diseriusin betul. nih sama Mas Arya ya. Aduh. Dan gue sebagai host di sini, nama gue Siva Kinanti, gue dipanggil sama Arya Kinan, mungkin tadi gue lupa, jatuh. Gue mau undur diri dulu nih sama Arya karena waktunya udah limit lah.
Iya udah Iya. sayang sekali nih kita Duh, dibatasin sayang waktu nih. banget. Kalau Iya. misalkan nggak dibatasin waktu, bisa kali kita sharing-sharing lagi. Dan jangan lupa follow Instagramnya Arya, nanti ditaruh di atas, dan Nah. Instagram gue juga ditaruh di atas. Ya siapa tahu mau kenalan sama kita. Oke. Kalau bisa kayak sharing-sharing gitu, Boleh, kayak ada boleh. masalah percintaan atau gimana, bisa sharing-sharing ke kita Iya berdua. benar, dan bisa ditampilin juga di Potsmana pastinya. Nah bisa. Oke, thank you banget ya Arya. Thank you ya, udah diundang nih. Terima Terima kasih. kasih. Dadah. Dadah semuanya.